السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Salah satu perangai yang merupakan fitrah masing-masing insan ialah al-hubb wal bughd. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang, membenci sesuatu dan juga seseorang. Ada yang dia cintai, yang dia sukai, ada yang dia benci, yang dia musuhi. Sesuatu yang pasti ada pada masing-masing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin dia mencintai semuanya. Tidak mungkin dia mencintai semua orang. Tidak mungkin pula dia membenci segala sesuatu, membenci semua orang. Pasti ada yang dia cintai, ada yang dia benci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan dan kebencian ini dalam pandangan Islam diatur, diberi prinsip supaya menjadi sesuatu yang bisa menambah keimanan, sesuatu yang menjadi prinsip mendasar yang membuat dia sebagai seorang muslim yang benar, muslim yang di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip yang harus dijalani. Bila menyimpang daripadanya, maka akan berkurang keimanan dia, dan dia akan terjatuh dalam berbagai macam pelanggaran dalam Islam, bahkan penyimpangan dalam Islam, bahkan naudzubillah min dzalik, bahkan mungkin terjatuh pada kemurtadan dari agamanya. Prinsip yang dimaksud adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Islam menghasung, memerintahkan supaya cinta kita itu karena Allah, benci kita itu karena Allah. Betul-betul lillahi ta'ala wa fillah. Mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah. Inilah yang merupakan tali ikatan iman yang paling kuat. Dalam sebuah hadis disebutkan
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wal muwalatu fillah wal muadatu fillah." Termasuk tali ikatan yang paling kuat, tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wala, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Ini hadis hasan li ghairi dari Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Al-Bara bin Azib. Termasuk tali keimanan. Mencintai karena Allah, benci karena Allah. Upaya untuk masing-masing kita bisa merasakan manisnya iman, mendapati halawatul iman. Iman ini ada rasanya. Semakin tinggi, semakin puncak, semakin tebal, dia akan merasakan manisnya iman, ketenangan, ketenteraman, kekokohan dalam berislam, dalam beriman. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perangai. Barang siapa yang 3-tiganya dia dapati ada pada dirinya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Iman dia semakin kokoh, semakin kuat, semakin tegar. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, manisnya iman. Satu di antaranya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai, menyukai seseorang, tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah Azza wa Jalla, lillahi ta'ala. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan karena Allah ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti. Masing-masing orang di yaumul qiyamah nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya, juga datang dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika dia mencintai orang-orang baik, mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang yang bertakwa kepada Allah, di yaumul qiyamah nanti bersama dengan mereka. Dan ujungnya pasti al-jannah. Tempat mereka, para anbiya, para sahabat, para ulama, orang saleh di surga. Tapi ketika dia mencintai orang-orang yang kafir, mencintai orang-orang musyrik, mencintai orang-orang yang menyimpang, mencintai ahli maksiat, mencintai orang yang fasik, mencintai orang yang jahat, yang zalim, maka nanti pun dibangkitkan bersama dengan mereka, naudzubillah. Dan tempat mereka neraka atau diancam dengan neraka, naudzubillah. Sehingga ini merupakan sebuah prinsip yang wajib dijalani terkait dengan iman kita secara langsung, bahkan terkait dengan masa depan kita di yaumul qiyamah nanti. Baik atau buruknya tergantung prinsip ini. Maka ketika kita mencintai orang, menyukai orang, cintailah dia karena Allah. Manakala kita memusuhi orang, membenci orang, benci dia karena Allah. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama, pengertian mencintai orang karena Allah, ikhlas karena Allah. Dikarenakan orang ini beriman, dia seorang muslim, seorang mukmin, orang yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Dicintai karena ini semuanya, karena ketakwaannya, karena kesalehannya. Membenci orang dikarenakan dia kafir,
kekufuran dia kepada Allah, dikarenakan kesyirikan dia, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, penyimpangan-penyimpangan dia, punya pemahaman radikal, punya pemahaman ekstrim, punya pemahaman yang menyimpang, dia ahli maksiat, dia orang yang fasik, dia orang yang zalim. Dibenci karena ini semuanya, bukan karena yang lain. Itu makna cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, cinta dan benci karena Allah itu ada konsekuensi dan ada konsekuensinya. Konsekuensi inilah yang merupakan prinsip besar Islam, prinsip besar sunnah Rasulullah SAW, yang harus ada pada kita. Jangan sampai salah. Ketika salah prinsip, salah konsekuensi, maka yang terjadi bukan menambah iman, tapi justru penyimpangan, bahkan kemurtadan dari Islam. Konsekuensi al-hubbu fillah, cinta karena Allah, ialah kita mencintai orang-orang baik. Namanya al-wala, ada loyalitas. Konsekuensi benci karena Allah adalah al-bara'ah, mu'adah, memusuhi, berlepas diri, meninggalkan. Ada pihak-pihak yang harus kita cintai secara utuh. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada mereka. Ketika ada kebencian sedikit saja, kita akan menyimpang. Di antara mereka ialah para anbiya wal mursalin. Wajib atas tiap-tiap muslim mencintai mereka semua, para anbiya, para rasul, dengan kecintaan yang murni, kecintaan yang total. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Sebab membenci seorang nabi kekufuran. Kita memusuhi seorang nabi kemurtadan dari Islam. Harus cinta murni, tidak boleh ada padanya kebencian sedikit pun. Yang kedua ialah para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Wajib bagi masing-masing muslim mencintai semua sahabat, mendoakan ridha kepada mereka, untuk mereka. Kecintaan secara utuh, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Sebab membenci sahabatnya Rasul itu penyimpangan. Tanda-tanda orang ini menyimpang, muslim yang menyimpang, muslim yang radikal, dengan kesepakatan para ulama kita. Bahkan kalau sampai kebenciannya membuncah, permusuhannya sangat sengit, bahkan na'udzubillah sampai mencaci maki mereka, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhai mereka semua, mencaci maki para sahabat Rasul. Ini sudah bukan lagi penyimpangan biasa, bisa jadi mengeluarkan pelaku dari Islam, apalagi mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Penyimpangan itu. Sehingga murni. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pihak-pihak yang kita cintai, sebagian kita membenci, sebagian yang lain. Ini untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang masih terjatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan, atau kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, dan belum sampai pada tingkat mengeluarkan mereka dari Islam. Ada kalanya berbuat ketaatan, ada kalanya berbuat dosa. Maka kita cintai tatkala dia beramal saleh, tatkala dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, tatkala dia bertakwa kepada Allah, dicintai di sini.
Tapi manakala dia mengerjakan tindakan dosa, kemaksiatan, naudzubillah minum khamr, minum tuak-tuak yang memabukkan, membunuh orang lain, menzalimi orang lain, atau yang semisal itu perkara yang mungkar, kita benci dia karena kemaksiatannya. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan dia kafir. Naudzubillah. Tidak boleh mengkafirkan orang muslim meskipun dia mengerjakan perkara mungkar, perkara dosa, sebab dia masih muslim. Kita harus mencintai dia karena keislamannya. Kita benci karena dosanya. Dua sisi. Juga terkait dengan al-bara'ah, permusuhan. Ada pihak yang harus kita musuhi secara total. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Mereka adalah iblis la'anahullah. Wajib dibenci secara utuh. Tidak boleh mencintai iblis, tidak boleh menyukai iblis, tidak boleh memuja iblis. Ini makhluk Allah yang paling kafir di muka bumi ini. Musuhi dia. Dia musuh Bani Adam yang paling nyata, aduun mubin. Benci dia secara utuh. Jangan mencintai iblis, karena mencintai iblis itu kemurtadan dari Islam. Allah membencinya, Rasul membencinya, para anbiya membencinya, semua umat Islam membencinya. Anda malah mencintainya. Komunitas iblis, naudzubillah. Bukan semata-mata penyimpangan, itu keluar dari Islam, tidak hanya buta dari Islam. Dia iblis. Yang kedua, orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kaum musyrikin, non-muslim, itu dibenci secara utuh. Tidak boleh kita mencintai dia sedikit pun. Dimusuhi. Dia non-muslim, dia kafir, dia musyrik, dia musuh-musuh agama. Kita hanya diperbolehkan interaksi duniawi saja. Urusan dunia, bisnis, tidak ada masalah. Tapi terkait dengan kecintaan, loyalitas, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagi kami agama kami. Anda non-muslim, kami muslim. Tidak ada kecintaan, tidak ada loyalitas. Yang ada hanya interaksi duniawi saja. Wahakala. Yang ketiga adalah orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan kebid'ahan sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam. Sebelumnya dia muslim dengan pemahaman yang radikal, yang ekstrim, dikafirkan oleh para ulama. Ini pun juga harus dibenci secara total. Jangan kamu cintai sama sekali. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi. Sehingga masing-masing kita harus tahu mana yang dicintai, mana yang dibenci. Jangan sampai salah. Ketika Anda membenci para anbiya wal mursalin, membenci seorang rasul, seorang nabi, apalagi membenci Nabi kita Muhammad SAW, Anda kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Anda membenci Allah, naudzubillah, lebih kafir lagi. Anda membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat, Anda menjadi orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Anda membenci kaum mukminin, membenci orang yang bertakwa kepada Allah, membenci orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW, itu penyimpangan. Ketika Anda mencintai iblis la'anahullah, itu kemurtadan. Anda mencintai orang-orang kafir, loyal kepada mereka, membenarkan agama mereka, mendukung pemahaman mereka, membenci kaum muslimin, itu kemurtadan dari Islam. Anda mencintai orang kafir, suka dengan gaya mereka, pakaian mereka, adatnya mereka, kebiasaan mereka, condong kepada mereka, itu penyimpangan. Anda hanya diizinkan interaksi dalam perkara duniawi. Terkait dengan masalah prinsip, masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Anda mencintai orang yang menyimpang, mencintai teroris, radikalis, ekstremis, mencintai ahli bid'ah,
mencintai ahli maksiat, mencintai orang fasik, mencintai orang yang zalim. Anda mencintai mereka, itu penyimpangan. Dikarenakan wala Anda, mahabbah Anda, cinta Anda salah. Mencintai orang yang salah. Sehingga prinsip ini sangat penting. Jangan sampai salah dalam penerapannya. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan prinsip ini, kaum muslimin, kita bicara kaum muslimin, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Semuanya menyimpang, semuanya salah kecuali satu yang benar. Yang pertama, kelompok yang dikenal dengan sebutan al-mutasyaddidah. Keras, ekstrim. Keras, ekstrim di dalam berinteraksi dengan orang lain. Membenci orang-orang yang soleh, membenci orang-orang yang soleh, mudah mengkafirkan muslimin yang berbuat dosa, takfiri, ini mutasyaddidah. Mudah mengklaim menuduh orang lain ahli bid'ah, mengklaim orang lain hizbi, menyimpang, mengklaim orang lain bodoh, lebih jahat daripada ahlul bid'ah, dengan tambah hujjah, dengan tambah bukti, dengan tambah dalil. Semata-mata tidak sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Semata-mata menyentuh kehormatan guru yang mereka sanjung. Ini mutasyaddidah. Ini bukan semata-mata salah interaksi, salah prinsip, menyimpang dia. Wallahul musta'an. Dan itu cukup banyak di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang terpapar paham radikal, radikalis, teroris, mudah mengkafirkan penguasa muslim, terutama mudah mengkafirkan umat Islam dengan tambah hak, dengan tambah hujjah. Selain golongan dikatakan kafir, selain kelompoknya dikatakan kafir, selain kelompoknya dikatakan orang yang menyimpang, yang sesat, dengan tambah hujjah yang benar. Ini ekstremis mutasyaddidah, menyimpang. Jangan sampai Anda terbawa sama mereka. Islam tidak mengajarkan demikian. Betul, memang ada waktunya kita menyatakan orang ini menyimpang, tapi tidak serampangan. Ada argumentasi, ada hujjah ilmiah penyebab kenapa dia dikatakan menyimpang, dan ulama yang menyatakan demikian, bukan sembarang orang. Pihak yang kedua diistilahkan di kalangan para ulama dengan sebutan al-mumayyi'ah, orang-orang yang melembekkan prinsip, bermudah-mudah dalam berinteraksi, dalam berloyalitas, yang dia jadikan sebagai sahabat karib, yang dia sanjung, yang dia puji, diajak bersinergi dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menyimpang, semua orang tahu ini teroris, ini jihadis, ini radikalis, dirangkul sama dia, dinyatakan sebagai orang yang di atas sunnah, orang yang lurus, diajak bersama-sama berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla.
memuji dia, menyanjung dia. Ini penyimpangan. Bukan semata-mata salah interaksi, ini penyimpangan. Lembek prinsip Anda yang seharusnya Anda tinggalkan orang itu. Anda musuhi dia karena Allah, benci dia karena Allah, karena penyimpangan dia. Anda sanjung, Anda rangkul, Anda katakan sebagai orang yang di atas sunnah, orang yang lurus. Diajak bersama-sama untuk berdakwah dan segala macamnya kolaborasi dalam dakwah. Ini penyimpangan. Anda tahu ini orang kafir, ini orang musyrik. Anda katakan mereka saudara kita, mereka teman kita, sama-sama benar agamanya, sama-sama ingin kebaikan, tidak ada al-haq yang mutlak. Naudzubillah. Ini penyimpangan yang sangat nyata. Yang mengatakan mereka kafir, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wal Nasara dikatakan kafir dengan nasul Quran. Mereka mengatakan, jangan mengatakan mereka kafir. Kalau Anda mengatakan kafir, Anda radikal. Anda yang radikal. Allah dan Rasulnya menyatakan mereka kaum kufar, bukan muslim, non muslim. Mestinya Anda meyakini mereka orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Dengan mereka hanya terikat dengan interaksi duniawi, interaksi antar anak bangsa secara umum, labas, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda meyakini mereka teman kita, sahabat kita, saudara kita cintai mereka, meyakini benarnya agama mereka, itu penyimpangan yang sangat nyata. Itu merupakan bahkan kemurtadan dari Islam. Hati-hati, harus di posisi yang benar. Yang kita cintai, yang kita hormati, jadikan sebagai sahabat karib, teman kita, bersinergi dalam dakwah, itu orang-orang baik, harus orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang diyakini di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW, bukan orang yang menyimpang. Itu yang kita rangkul, itu yang kita cintai. Dan yang kita benci orang yang menyimpang tadi. Semua yang radikal, yang radikalis, teroris, ekstremis, dikenal penyimpangan-penyimpangan dia, jangan dekati mereka. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan dengarkan ucapan mereka, jauhi mereka. Tidak mungkin bersinergi dakwah dengan mereka, tidak mungkin merangkul mereka, jangan puji mereka. Katakan mereka menyimpang. Selama mereka muslim, yakini mereka muslim, jangan kamu kafirkan. Tetapi benci dia karena Allah, karena penyimpangan dia, karena kemungkaran dia, karena dosanya. Ini prinsip agung yang ada pada Islam. Barakallahu fikum. Dengan prinsip ini, ketika benar, iman akan bertambah, iman akan semakin kokoh, iman akan semakin sempurna, dan di atas bimbingan sunnah. Tidak ada penyimpangan mutasyaddidah atau penyimpangan para mumayyi'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik pada kita semua, sehingga dengan taufik dari Allah semata, Allah memberikan petunjuk pada kita semua, bisa mengetahui mana orang yang baik, mana orang yang jelek, mana yang bisa dicintai, mana yang dibenci. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.